Kenapa kita ketagihan gula? Gula itu aneh. Kita tahu, terlalu banyak gula itu tidak baik untuk tubuh. Tapi tetap saja, teh manis 2 sendok, boba ukuran jumbo, atau dessert malam-malam yang rasanya selalu menggoda. Pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget ketagihan gula? Mari kita bahas. Yang pertama, otak kita berevolusi untuk mencari gula. Pada zaman dulu, manusia hidup berburu dan meramu. Makanan manis jarang ditemukan di alam. Biasanya hanya dari buah-buahan atau madu liar. Karena itu, otak kita berevolusi untuk menganggap rasa manis sebagai sumber energi yang berharga. Saat kita makan gula, otak langsung beri sinyal bahwa ini makanan berkalori tinggi dan perlu diprioritaskan. Secara evolusioner, ini berguna. Tapi di era sekarang, di era modern, ketika gula tersedia di mana-mana, seperti di roti, minuman, saus, bahkan camilan yang sekilas tidak ada gulanya, itu juga ada gulanya. Reaksi otak ini jadi bumerang. Contohnya, saat kamu capek, pulang kerja, lihat kue di atas meja, dan tiba-tiba semangat makan. Itu otakmu menganggap gula sebagai bahan bakar cepat, karena sistem evolusi belum menyesuaikan dengan pola hidup modern. Kedua, gula mengaktifkan sistem reward di otak. Ketika kita makan sesuatu yang manis, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi rasa senang. Aktivasi dopamin ini mirip dengan mekanisme ketagihan ringan pada aktivasi lain, seperti main game, scrolling media sosial, atau judi online. Masalahnya, semakin sering otak terpapar lonjakan dopamin, semakin tinggi toleransinya. Akhirnya apa? Kita butuh gula lebih banyak untuk mendapatkan rasa puas yang sama. Inilah awal munculnya craving atau keinginan yang tidak terkontrol. Contohnya, awalnya kamu cukup minum es teh manis biasa. Lama-lama jadi es teh tambah gula, lalu beralih ke minuman boba yang 120% sugar. Itu tanda otak mulai membentuk toleransi dopamin. Yang ketiga, produsen makanan sengaja menambahkan gula tersembunyi. Ini faktor yang jarang disadari, banyak produk industri yang menambahkan gula karena gula membuat makanan lebih enak, lebih awet, dan lebih nagih. Dalam riset nutrisi, gula disebut sebagai hyperpalatable ingredients. Artinya, bahan yang sengaja dibuat agar merangsang kita untuk terus makan tanpa sadar. Gula tersembunyi ada di saus, roti, sereal, mie instan, kopi kemasan, bahkan makanan yang kelihatannya sehat. Contohnya nih ya, kamu beli yogurt rasa buah karena niat sehat, tapi ternyata kandungan gulanya lebih banyak daripada 1 sendok selai coklat. Tanpa kamu sadari, makanan gula lebih banyak dari yang kamu kira. Yang keempat, gula cepat habis, cepat bikin lapar lagi. Gula sederhana cepat diserap tubuh. Ini membuat gula darah naik tajam, tapi juga turun tajam. Penurunan ini memicu rasa lapar yang palsu, sehingga kita ingin makan lagi, terutama yang manis-manis. Ini menciptakan efek cycle of craving. Makan manis, naik sebentar, turun cepat, lalu cari manis lagi. Contohnya, sarapan roti tawar dan selai membuat kamu cepat kenyang. Tapi 2 jam kemudian, kamu akan lapar lagi dan butuh snack. Itu bukan karena tubuh butuh energi lebih, tapi karena gula darah yang turun drastis. Yang kelima, kebiasaan sosial yang membentuk kecanduan. Di banyak budaya modern, gula hadir dalam momen bahagia, ulang tahun, kumpul keluarga, traktiran kantor, atau hadiah kecil. Akhirnya, otak kita mengasosiasikan gula dengan kenyamanan dan penghargaan. Ini membuat gula tidak hanya ketagihan secara biologis, tapi juga ketagihan secara emosional. Contohnya, saat stres setelah rapat panjang, kamu beli minuman manis bukan karena haus, tapi karena itu self-reward yang kamu punya sejak lama. Jadi, kenapa kita ketagihan gula?
Karena otak kita berevolusi mencarinya. Dopamin membuatnya memuaskan. Industri makanan menambahkannya di mana-mana, gula cepat habis di tubuh, dan budaya kita mengasosiasikan dengan kebahagiaan. Bukan berarti kita harus membenci gula, tapi kita perlu lebih sadar. Karena kadang keinginan makanan manis bukan berasal dari tubuh, tapi dari otak kita yang masih hidup dengan pola jutaan tahun lalu.